Halo semuanya, balik lagi ke channelku di ayat_hse. Aku sekarang syutingnya di area outdoor, jadi ada suara-suara sekitar aku nggak bisa kontrol. Dan aku hari ini pengen ngebahas tentang bagaimana kalau perang Iran dan Israel akhirnya pecah. Jadi gini, kalau akhirnya perang ini terjadi, yang kena dampak sangat besar itu bukan cuman negara mereka men, tapi SPBU deket rumah kamu. Dalam artian gini, SPBU mungkin nggak rusak atau terbakar secara real dengan api ya, bukan, tapi harga Pertalite, harga Pertamax itu akan naik nantinya. Karena apa? Karena Iran adalah salah satu dari top 5 negara penghasil minyak terbesar di dunia saat ini. Selain itu, bisa aja nilai tukar rupiah yang sekarang udah 16.000 lebih bisa tambah parah lagi terhadap dolar. Apa yang terjadi? Banyak banget. Terus selain itu bisa jadi suku bunga di bank akan ikut naik. Terus efeknya apa? Oh, nggak terlalu ngefek. Jangan salah. Buat kamu yang lagi KPR, kalau suku bunganya naik, siap-siap aja. Cicilan yang tadinya sejuta bisa jadi 1.500.000, bahkan bisa lebih. Untuk tahu kenapa ini bisa sampai terjadi, udah aku bahas di videoku sebelumnya. Jadi buat kamu yang pengen penasaran dan pengen tahu, aku kasih nanti tak pin di komentar aja ya. Kamu bisa cek linknya di situ. Terus mengingatkan lagi, kalau ini terjadi itu karena ada informasi yang katanya Iran lagi mempersiapkan membuat nuklir. Sedangkan informasi itu diterima oleh Israel, dan dari situ Israel ngerudal beberapa pangkalan-pangkalan militer Iran yang dimana dicurigai sedang mempersiapkan. Siapa korbannya? Udah kubahas di videoku sebelumnya. Lengkapnya ada di sana, kamu cek aja. Nah, di video ini aku pengen fokus ke apa yang terjadi ke kita, rakyat kecil. Aku nggak mau ngomongin soal wah nanti Iran akan seperti ini, Israel akan seperti ini. Mungkin kamu nggak akan peduli sama negara itu. Bahkan mungkin kamu, wah kalau sampai Israel gini, wah mungkin ya. Tapi gini, apa yang akan terjadi ke ekonomi kita? Karena kita yang bisa langsung ngerasain itu. Tonton videoku sampai selesai biar kamu nggak ketinggalan informasinya, biar kamu udah tahu nih apa yang harus kamu siapin. Karena kalau kamu dapet informasi duluan, siapa tahu kamu udah siap, udah mempersiapkan itu semua. Karena gini, kamu tahu kan siapa yang nge-backing Israel? Di sana ada Amerika. Dan Amerika, presiden mereka udah mulai wanti-wanti, dia bilang bahwa Iran tidak boleh mempunyai nuklir. Itu ibarat kayak ada anak kecil ngasih, atau orang kaya baru, tetangganya beli mobil, terus dia bilang, "Woi, kamu nggak boleh beli mobil. Kalau kamu beli mobil, berarti kamu adalah penjahat. Uangnya dapat dari judi, uangnya dapat dari gitu." Orang sedangkan kamu punya mobil, orang ya itu tadilah analogi di kepalaku ya. Orang lain nggak boleh punya, tapi kamu yang punya. Kamu bisa mungkin bisa buat mengancam negara lain untuk jadi is number one. Dan karena itu Supreme Leader Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dia bilang bahwa kalau sampai nanti militer Amerika ikut-ikutan urusan Iran Israel, mereka akan mempersiapkan, mereka akan membuat sesuatu yang nyata. Mereka mengancam akan merudal pangkalan-pangkalan militer yang ada di Timur Tengah milik Amerika Serikat. Informasi terbaru, The Fed udah menahan suku bunganya di posisi saat ini. Dan secara terbuka Donald Trump menyuruh sih sebenarnya untuk Jerome Powell mengundurkan diri dari The Fed. Karena The Fed nggak sesuai, nggak mau nurutin apa kata Donald Trump. Yang kemarin bilang Donald Trump terpilih akan gini. Memang sih ada dua sisi, dua mata koin lah. Jadi ketika ada sisi positif pasti juga ada sisi negatifnya, dan ini kelihatan. Donald Trump ingin jadi negara nomor satu dengan melakukan segala cara yang bisa dilakukan.
tapi efeknya sampai ke Indonesia, sampai ke kamu. Kamu pernah ngerasain nggak sih harga bensin atau pertalite Pertamax naik 1.000 atau 2.000 rupiah aja? Gimana rasanya? Susah kan? Berat kan? Apalagi ini nanti kalau benar-benar terjadi perang antara Iran dan negara yang lain, kemungkinan harga bensin bisa jauh lebih mahal. Kita tahulah kalau harga bensin naik, biaya operasional untuk pengiriman, untuk logistik pasti ikut naik. Sebagai informasi ya, setelah Israel ngelakuin serangan ke pangkalan militer Iran, harga minyak dunia langsung loncat naik. Brent sebagai patokan harga minyak dunia itu sebelumnya sempat naik ke angka di atas 80 dolar per barel. Itu kenapa bisa terjadi? Karena Iran adalah salah satu negara penghasil minyak dunia terbesar saat ini. Dan kalau itu nanti akan terus naik, kamu tahu siapa yang kena imbasnya? Bukan mereka, tapi kita yang masih ngandalin minyak sebagai sumber energi penggerak kita lah. Ibaratnya motor kamu apa? Listrik apa masih minyak? Terus mobil kamu udah listrik atau masih minyak? Terus pabrik-pabrik udah full listrik atau masih ada yang pakai diesel? Tukang bakso, terus tukang pinggir jalan, ojol itu kebanyakan motornya masih pakai minyak, men. Terus petani alat-alat mereka masih pakai bensin, masih pakai solar. Tuh, kelihatan kan siapa yang akan kena dampak duluan dari ini semua. Coba sekarang kamu cek deh, harga pertalite di SPBU tuh kalau nggak salah ya sekarang tuh masih di angka 10.000 per liter. Nah, bisa jadi kalau harga minyak dunia lama-kelamaan naik terus, maka harga pertalite bisa naik 11.000 atau 12.000 atau bahkan sampai 15.000 per liter. Dan nggak mungkin dong cuma pertalite, pasti Pertamax juga ikut naik, Dexlite juga ikut naik, terus solar juga ikut naik. Coba bayangin kamu yang lagi ngojol tiap hari kamu harus keliling kota untuk cari pundi-pundi rupiah yang biasanya kamu penghasilan anggaplah sehari dapat 200.000 buat beli bensin, makan dan minum buat sehari 100.000, bensinnya anggaplah 50.000. Tapi karena harga naik kamu harus nambah 25 ribuan lagi untuk bensin yang tadinya bisa bersih 100.000 jadi tinggal 75.000. Itu kalau hitungannya bener kayak gitu. Coba kalau hitungannya sehari cuma dapat 50.000, sehari cuma dapat 100.000, terus gimana? Itu tadi buat yang ojek online deh. Nah, tapi ada efek domino lain, men. Semisal harga BBM naik, biaya logistik mau nggak mau naik dong. Terus kalau biaya logistik naik, berarti harga sembako ikut naik juga. Dan kalau kamu masih beli Indomie sekarang 3,5, 3.500, mungkin beberapa hari ke depan harganya bisa hampir 4.000. Dan kamu saat ini masih berpikir itu, oh itu urusan orang jauh, itu urusan negara lain. Aku sekarang fokus ngurusin ijazah ini aja. Ini ijazah palsu atau ijazah beneran. Padahal efeknya udah ngetuk pintu negara kita, men. Bahkan udah ngetuk pintu rumah kamu. Dan yang ku bicarain barusan itu baru minyak doang. Belum kita bicara tentang suku bunga, belum kita bicara tentang cicilan KPR, terus bicara tentang nilai rupiah yang makin loyo. Karena setelah ini aku pengen ngebahas satu persatu. Aku coba bahas semampuku karena aku bukan ekonom expert. Jadi ikutin videoku sampai selesai biar kamu nggak ketinggalan. Oke, kita lanjut. Aku mulai dengan pertanyaan. Ketika nilai rupiah terhadap dolar itu melemah, kamu pernah merhatiin nggak kalau harga-harga bahan baku atau harga kita belanja di pasar, di warung itu jadi lebih naik? Padahal kamu nggak belanjanya pakai dolar. Gini. Jadi Indonesia itu tuh masih tergantung sama barang-barang impor dari negara lain, men. Contohnya gandum, terus barang-barang elektronik, terus bahan-bahan utama pembuatan pupuk, terus gandum buat apa? Gandum buat mie instan dan lain sebagainya lah, sebenarnya masih banyak lagi. Dan itu semua bayarnya harus pakai dolar Amerika Serikat. Jadi nilainya yang digunakan adalah dolar. Nah, terus gimana kalau
nilai tukar rupiah ke dolar naik, berarti kan yang tadinya anggaplah 15.000 rupiah bisa dapat 1 dolar, ini 16.000 baru dapat 1 dolar. Jadi nilainya lebih tinggi lah, biaya yang dikeluarin itu jadi lebih mahal lagi. Efeknya apa? Efeknya mau nggak mau dong pengusaha naikin harga barang jadi mereka yang dijual di Indonesia. Awal Juni 2025 nilai tukar rupiah terhadap dolar itu tuh nyentuh 16.300 rupiahan lah. Kalau konflik antara Iran dan Israel makin panas, bisa jadi investor-investor akan nyabut biaya investasinya. Terus nilai rupiah makin loyo. Apalagi sekarang The Fed masih mempertahankan suku bunga di angka sekarang nih, yang dimana ngebuat dolar tuh makin seksi men. Terus di tengah-tengah nih, loh kan Donald Trump pengen minta The Fed turunin suku bunga, berarti nanti kan KPR juga kebantu. Oke, jadi gini, menurut berita yang ku cari ya, kenapa Donald Trump itu sangat ngotot untuk memojokkan Jerome Powell untuk menurunkan suku bunga, karena Amerika Serikat punya hutang yang harus dilunasi akhir tahun ini kalau nggak salah. Dan mungkin ketika suku bunga turun itu bisa berdampak bagus untuk kamu yang lagi nyicil KPR. Tapi karena The Fed udah ngasih keputusan bahwa suku bunga tertahan di nilai sekarang tuh 4, berapa ya? 4, sekian persen lah. Makanya biaya KPR masih sama, cicilan mobil yang pakai suku bunga masih sama, dan lain sebagainya. Belum lagi nanti semisal kalau tiba-tiba The Fed naikin suku bunga karena ada perang ini, apa yang akan terjadi? Cicilanmu tambah besar. Coba bayangin deh, yang biasanya tiap bulan kita ngomong KPR aja ya, kamu ngebayar kita buletin ke 1 juta rupiah per bulan. Karena suku bunganya naik, jadi mau nggak mau biaya KPR-mu per bulan juga ikut naik. Bisa jadi 1.200.000, 1.250.000, bisa jadi. Semua ini terjadi bukan karena kamu boros, kamu udah nyoba sehemat-hematnya. Ini semua terjadi karena sistem ekonomi global yang saat ini sedang mengalami krisis, dan itu nggak bisa kamu pilih. Dan perang sekarang bukan cuman soal adu senjata doang, tapi udah soal ekonomi, soal mata uang, soal nilai tukar, udah mencakup itu semua. Terus kalau harga BBM udah naik, cicilan juga makin naik, terus apa yang terjadi sama kita semua? Kita hidup di negara yang katanya kaya, punya bonus demografi bagus, punya kekayaan alam yang sangat banyak, tapi tiap kali harga minyak dunia goyang, kita yang gemetar, kita yang langsung kena dampaknya. Dan belum lama ini kasus penambangan nikel di Raja Ampat. Untuk lebih lengkapnya kamu tonton video yang lainnya aja, kayak punyanya Panji Pragiwaksono, dia udah ngebahas, Ferry Irwandi dia juga udah ngebahas, Deddy Corbuzier kayaknya nggak bakal ngebahas deh. Aku nonton di 2 video itu, kamu cek aja. Untuk lebih bagusnya, data lebih lengkap, cek aja ke mereka semua. Oke, balik lagi. Iran adalah salah satu negara produsen terbesar minyak dunia saat ini. Kalau sampai perang pecah, apa dampaknya? Harga minyak mentah akan melonjak. Terus Indonesia, ya walaupun kita beberapa udah memprodusen minyak ya, tapi nggak sebanyak itu men. Kita masih impor minyak mentah dari negara lain, terutama Timur Tengah. Sekarang harga Pertalite udah 10.000 nih per liter. Kalau nanti sampai harga minyak mentah dunia itu naik, pasti dong pemerintah kita gak akan nahan harga Pertalite di 10.000. Bisa jadi negara kita bangkrut buat nahan itu. Dan kalau harga BBM naik, bisa jadi harga-harga bahan pangan itu juga ikut naik men. Karena biaya logistiknya mau gak mau jadi bertambah kan. Terus gimana nasib honorer yang digaji sebulan masih 300-400 ribu, terus gimana freelancer, terus gimana pekerja lepas yang dikerjakan oleh sekolah yang masih ditunggak utangnya, terus gimana pekerja buruh dan lain sebagainya yang pendapatannya masih sama bahkan mungkin dikurangi. Tapi tunggu, ini baru permulaan aja. Kalau BBM harganya naik, terus rupiah melemah, ekonomi lesu, terus pertanyaannya,
apakah negara ini bisa bertahan dan kita sebagai rakyat biasa bisa apa? Dan untuk di segmen satu ku akhiri di sini. Jadi kalau kamu pengen tahu lebih lengkapnya untuk bisa ngejawab pertanyaanku barusan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan kita diskusi di kolom komentar karena akan kubuat di video berikutnya. See you, jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Bye bye.